Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizaunal kiram, ashabu qonatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimu lakum nasroh, al-khobarul waki bimadinati bikasi halian. Ma'akum, Luki Firmansyah, Madinatu bikasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, acara misa akan diselenggarakan pada Kamis, 5 September 2024 di Gelora Bung Karno, Jalan Gerbang Pemuda, Kecamatan Tanah Abang, Senayan, Jakarta Pusat. Kominfo mengeluarkan surat untuk penayangan acara terus-menerus tanpa henti sampai acara selesai. Di dalam surat tersebut juga tertuliskan peniadaan azan maghrib saat acara berlangsung. Menanggapi hal tersebut, Dr. Jainuddin selaku Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi mengatakan terima kasih kepada Paus Fransiskus karena telah datang ke Indonesia. Siapapun akan menghormati karena Indonesia salah satu negara dengan toleransi yang besar. Apabila azan tidak ditiadakan televisi, pastinya tidak akan memotong jalan acaranya misa. Ia juga mengatakan, sebaiknya kita harus tetap menghormati umat Nasrani yang sedang misa di Senayan, yang waktunya berhimpitan dengan sholat maghrib. Sementara itu, Eko selaku dosen Unisma Fakultas Teknik Bekasi juga mengatakan bahwa ia tidak setuju kalau setiap televisi tidak menayangkan azan, yang sudah jadi kebiasaan tiba-tiba hilang. Berita selanjutnya, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Henry C. Bangun menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola organisasi PWI melalui kerjasama sertifikasi, risk compliance. Hal ini disampaikan Henry saat menandatangani Memorandum of Understanding dengan PT Bataro Persada Indonesia di Sekretariat PWI Pusat Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 4 September 2024. Ia juga berharap MOU ini dapat mendukung proses kaderisasi calon ketua PWI di daerah maupun pusat. Sementara itu, Chairman Lembaga Sertifikasi Profesi Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan, Jerry Merman, menilai MOU ini penting untuk memastikan sertifikasi profesional di bidang tata kelola, risiko, dan kepatuhan. Direktur Utama PT Bataro Persada Indonesia, Yusuf Surbaki, menambahkan bahwa perusahaannya telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan swasta dan BUMN dalam pelatihan sertifikasi. Berita selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi mencatat ada 29 desa di 8 kecamatan di Kabupaten Bekasi mengalami krisis air bersih. BPBD mendistribusikan ratusan ribu liter air bersih ke warga. Dilansir di situs Pemkab Bekasi, Rabu 4 September 2024, 8 kecamatan yang mengalami kekeringan adalah Kecamatan Sukawangi, Babelan, Muara Gembong, Cabang Bungin, Pembayuran, Karangbahagia, Bojongmangu, dan Cibarusah. Desa terbanyak yang mengalami krisis air bersih berada di Kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Cibarusah. Sementara itu, 3 desa di Kecamatan Babelan yang mengalami krisis air bersih adalah Desa Kedung Jaya, Buni Bakti, dan Hurip Jaya. Selain itu, ada 2 desa di Muara Gembong, yakni Desa Pantai Harapan Jaya dan Desa Jaya Sakti. Kemudian, Desa Bantar Jaya di Kecamatan Pebayuran dan Desa Karang Setia di Kecamatan Karangbahagia. Hingga Senin, 2 September 2024, BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan sebanyak 246.000 liter air bersih untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Berita selanjutnya, tokoh Maluku Muhammad Ongen Sangaji menghimbau warga keturunan Maluku yang tinggal di Jawa Barat untuk mendukung dan memenangkan Ahmad Syaihu sebagai Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Serentak 2024. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi bersama saya, Luki Firmansyah. Berita selanjutnya,
Tokoh Maluku, Muhammad Ongen Sangaji, menghimbau warga keturunan Maluku yang tinggal di Jawa Barat untuk mendukung dan memenangkan Ahmad Syaihu sebagai Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Serentak 2024. Sementara itu, Ketua Umum DPP FPMM, Umar Ki SH, mengatakan FPMM telah berkontribusi di bidang agama, pendidikan, dan turut mendukung program pemerintah pada penuntasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja kepada anggota FPMM dan mendukung program pemerintah dalam pembangunan di Maluku. Ia pun menghimbau agar segenap anggota FPMM untuk bersama-sama TNI, Polri menciptakan ketentraman serta keamanan di daerah masing-masing pada pelaksanaan Pilkada 2024. Mengakhiri berita hari ini, rendahnya kesadaran warga untuk membuang sampah ke tempatnya membuat jalan penuh dengan sampah. Dalam pantauan Rabu 4 September 2024 di depan kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Kampus 1, Agus selaku warga sekitar mengeluhkan dengan adanya tumpukan sampah tersebut. Dampak negatif dari penumpukan sampah yang tidak terkendali semakin menjadi perhatian serius bagi para warga sekitar. Perlu adanya usaha yang besar untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan sampah ini. Penumpukan sampah dapat mengancam keberlangsungan hidup warga sekitar dan menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Ia berharap para petugas cepat membersihkan sampah-sampah tersebut. Ia memohon kepada warga sekitar agar tidak membuang sampah di tempat itu lagi, supaya sampah-sampah tersebut berkurang dan dapat dikoordinirkan. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the news, actual and up to date. I am Lucky Firmansyah. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.